Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Siddiqi Ramadan Rojak Yusuf. Kali ini kita akan mencoba membuat menampilkan ini ya, database kita ke sebuah website gitu, ke sebuah bahasa PHP gitu. Jadi gimana caranya? Pertama, kita nyalain localhost-nya. Seperti biasa, MySQL dan Apache-nya kita nyalakan. Terus kita di sini membutuhkan sebelum teks untuk nulis scriptnya di sebelum teks. Pertama kita cek dulu di sini localhost PHP apakah sudah terhubung. Kita tunggu sebentar. Ya, sudah terhubung. Di sini kita akan menggunakan database yang kemarin ya, yang akademik ini. Di sini ada angkatan, jurusan sama mahasiswa. Tabel angkatan, jurusan dan mahasiswa. Jadi, nanti kita akan mencoba menggabungkan tabel-tabel ini di bahasa PHP. Oke. Pertama kita buka dulu data C, local disk C. Kita buka examnya, kita buka htdocs. Nah, di sini kita bisa buat folder baru. Kita namain misalnya akademik. Nah, ini ya. Nah, kita bisa geser ke sini. Jadi kita tinggal klik, tahan, kita tarik ke sini, lepas. Nah, di sini pertama kita buat file baru ya. Kita save dulu. Kita save dulu di akademiknya itu. Kita kasih nama koneksi.php. Nah, nanti ini yang mengkoneksikan web kita ke database yang ini, database kita ini. Jadi scriptnya tuh seperti ini. Kita kasih sintak PHP dulu. Nah, di sini kita kasih variabel koneksi yang nanti akan dipanggil di MySQL di connect. Nah, di sini kita menggunakan koneksi localhost. Nah, terus passwordnya root, username-nya root, dan passwordnya kosong. Dan di database akademik. Nah, ini simpelnya ya. Sebenarnya bisa dijabarkan, misalnya dikasih variabel gini, misalnya ini tuh username, misalnya jaringan gitu dengan localhost gitu. Sebenarnya bisa, cuman ini lebih simple menurut saya. Oke, selanjutnya kita kasih if condition jika SQL connect error ya, R0 atau error.
gitu. Maka bentar, maka apa ya, maka kita akan menampilkan gagal koneksi gitu, terus titik MySQL connect R0 lagi, connect R0, jangan lupa. Nah, ini harus ada titik komanya ya buat mengakhiri codingannya, sintaknya gitu. Oke, ini udah, kita save dulu. Nah, ini belum kelihatan ya fungsinya apaan gitu, tapi nanti kita buat file lagi, new file lagi, kita save-nya itu pakai ctrls ya, ctrl plus s atau enggak file terus save, ini ctrl plus s ya. Ini kita kasih index.php. Nah, nanti index ini kenapa dinamain index, nanti si localhost ini atau C ini ketika dipanggil di browser, dia akan mencari file yang bernama index dulu untuk membuka halamannya gitu, halaman webnya. Jadi sebelum kemana-mana, misalnya ada from 1 from 2, dia pasti ke index dulu. Jadi index itu kayak pencarian utama dari si localhost untuk menampilkan ke ini web atau enggak ke web browser gitulah. Oke, sekarang kita buat body HTML-nya dulu ya. Format HTML di sini ada head. Nah, caranya tinggal gini aja, HTML ada ini, terus klik enter gitu. Nah, nanti dia ada sendiri gitu formatnya gitu. Di sini head title ini kita namain ya, coba namain akademik gitu, akademik. Nah, nanti di sini kita coba kita ke localhost. Nah, kita cari ini ada akademik, kita klik. Nah, title ini buat atas ini ya, ini akademik, misalnya kita ubah akademik 2 gitu. Ini kita save, kita restart, kita refresh, bukan restart ya. Nah, tuh dia ganti akademik 2. Oke, kita ganti akademik aja. Terus di body kita coba bikin div dulu ya, buat nampung datanya biar tidak acak-acakan gitu. Kita bikin div, terus kita bikin tabelnya dulu, tabel. Di sini kita buat bordernya, kita buat border 1 aja, 1 garis. Nah, oke, di bawahnya kita bikin tr. Tr ini baris ya, tr ini baris. Nah, jadi tr itu fungsinya buat baris di tabel gitu. Nanti kita jelasin lagi ya kalau udah jadi. Terus kita td, kalau td itu kolomnya tuh, misalnya nomor dulu, ada nomor biasanya kan, dia lagi ada misalnya kode jurusan ya, benar nggak ya. Kita pertama buat yang jurusan dulu deh, jurusan kan
kode jurusan sama nama. Oke, kita ide lagi, enter nama jurusan. Nah gini. Terus selanjutnya kita coba panggil si fungsi yang koneksi ini. Kita panggil database-nya ke sini. Jadi caranya itu kita seperti biasa PHP dulu buat nampung script PHP biar bisa dijalankan di sini. Terus kita include koneksi titik 2 koneksi .php. Ini diperhatikan besar kecilnya tulisannya karena harus disesuaikan dengan koneksi ini. Titik koma. Terus nomor 1 kita buat nomor dulu ya. Kita panggil misalnya nomor itu sama dengan variabel nomor sama dengan 1 dulu ya. Kita mulai dari 1. Oke, titik koma, terus data, variabel data sama dengan MySQL query. Manggil query-nya ya, manggil datanya. Terus variabel koneksi. Nah, variabel koneksi yang ini kita panggil. Terus kita select, kita ambil semua aja kali ya, semua from jurusan, dari tabel jurusan. Kita ambil semua dari tabel jurusan. Udah, koma, jangan lupa. Terus kita kasih well, perulangan, karena nanti yang kita ulang tuh datanya gitu, biar bisa tampil semua. Well, isi 1, kita tulis isi aja, isi sama dengan MySQL fetch array. Oke. Di sini kita isikan data sesuai ini. Oke. Selanjutnya ini kita enter aja deh biar rapi deh. Nah, kita enter. Nah, selanjutnya kita di sini ada tr lagi. Tr. Loh, kok nggak mau? Oh, ya. Ini kita harus ditutup dulu ini. Kita tutup pakai tanda tanya. Tutupnya tuh tanda tanya sama kurung buka. Nah, sedangkan di bawah sini kita pakai ini .php. Giniin. Jadi ini kan punyanya PHP, ini punyanya PHP, jadi harus dibungkus dengan ini gitu. Jadi ini masuknya ke HTML yang ini, yang TR ini, TRTD. Ini TR, nah kan bisa kan? Nah, terus TD. Ini kita tutup lagi. PHP. PHP kita soalnya mau manggil bahasa PHP lagi. Echo kan pertama apa ini nomor dulu ya, nomor plus. Jadi setiap berulang nomornya akan ditambahkan jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu. Oke, ini udah, kita copy aja ya ke bawah, kita copy. Nah, ininya kita ganti. Nah, sekarang manggil kode jurusan.
echo, terus isi, buka tutup yang kotak itu namanya apa ya, nama tabel kode JRSN. Oh iya, kode JRSN seperti ini. Oke, terus ini kita copy lagi, kita taruh di sini. Yang kedua ada nama ya, nama jurusan, nama. Nah, ini kita save dulu, coba kita lihat bisa apa enggak, kita refresh. Nah tuh, jadi TR ini fungsinya buat baris, tuh, dia kan satu baris. Nah sedangkan TD ini fungsinya buat kolom, tuh ada nomor, ada kode jurusan, ada nama, jadi gitu. Jadi ini barisnya berapa gitu, mengikuti isi dari database-nya, dan kolomnya ada 3, ada nomor, ada kode jurusan, dan informatika. Jadi itu fungsinya TR dan TD. Sedangkan tabel border ini ya buat ini, buat garis sampingnya gitu. Nah fungsi ini buat manggil data si database. Nah manggil data si database ini tuh. Nah koneksi ini juga buat menghubungkan antara ini ke database gitu ya, seperti itu deh kira-kira. Nah yang kedua kita copy aja kali ini ya, kita tampilin semua tabelnya dulu ya. Di sini ada jurusan, ada angkatan, dan ada mahasiswa. Dulu habis jurusan mahasiswa kali ya. Oke, kita copy aja ini dari div juga nggak apa-apa. Ntar ini kita rapihin. Nah kalau ngoding tuh dibiasakan rapih ya, biar nanti kalau misalnya per tim gitu ngodingnya, jadi tahu gitu, jadi kelihatan enak aja dilihat. Oke, kita di sini gimana ya, gini, kita namain dulu aja di sini ya. Di sini misalnya pakai H1, tabel jurusan 2. Nah sedangkan di sini yang tabel kedua ini kita kasih nama 1 tabel mahasiswa. Oke, sip. Di sini tetap mahasiswa ada berapa ini, berapa kolom. Kita lihat ada ID mahasiswa sama nama mahasiswa. Oke, di sini kita ganti TD-nya jadi ID mahasiswa sama nama mahasiswa. Nah dari sini apa yang diganti nih? Yang diganti ini nggak usah. Ini buat ngebedain, misalnya ini gini deh, buat ngebedain ini diklik 2 kali. Nah cara gantinya CTRL plus D. Nah jadi kan 2 tuh, kita kasih nomor 1 gitu biar ngetiknya cepet ya. Misalnya data terus CTRL D. Nah udah kesini kursornya kita kasih 1. Ini juga sama, CTRL plus D, kita geser kursornya, kita kasih 1. Nah ini semua. Nah sedangkan yang ini kita jadiin 2 aja kali ya, CTRL D 2. Ini tabel kedua gitu biar ngebedain. Nah
terus ini ZTLDD 2. Kita di sini ganti ini jadi ID mahasiswa, isinya jadi ID MSH, benar enggak? Nah ya, dan di sini namanya udah benar, tinggal kita ganti belakangnya jadi SH. Nah gini aja. Jadi kalau udah buat satu, sisanya tinggal di copy paste, tinggal diubah-ubah. Oh ini bukan jurusan lagi ya, ini mahasiswa, di tabel mahasiswa. Nah tuh ya, kita lihat ya, kita save, jangan lupa, terus kita refresh. Nah tuh, nah fungsi H1 ini ukuran fontnya mungkin ya, iya ini ukuran fontnya, misalnya diganti pakai H2 ya. Jadi makin gede angkanya, dia makin kecil tuh gitu. Kalian bisa pelajari di internet, ini dasar sih ya. Selanjutnya yang angkatan gimana nih? Angkatan apakah ada? Oh angkatan ada, kita ada isinya, kita ini aja sekalian ya, kita tampilkan. Biasa kita copy lagi, di sini kita ganti jadi tabel angkatan titik 2. Oh yang atas sudah dikasih titik 2 belum ya? Nah biar rapi. Terus di sini kita butuh 3 nih, ada kode angkatan, ID mahasiswa, dan tahun angkatan. Nah karena di atasnya ada, kita kode angkatan apa kode jurusan? Kode angkatan. Nih berarti kita gini aja, ini kan ini pertamanya kode angkatan gitu kan, kode angkatan. Nah, nomor mah biarin aja, itu buat nomor ini angkatan, terus ID mahasiswa. Nah satu lagi TD, enter. Ini ada tahun ya, kok gitu, tahun angkatan. Oke, ininya jangan lupa kita ubah, kita klik 2 kali sampai ke blok semua, terus kita CTRL-D, kita ganti ini tabel ke-3 biar nanti nggak bertabrakan sama yang lain gitu kan, sama variabel-variabel yang di atas. Ini ganti 3, dan ini juga ganti 3 gitu ya. Sebenarnya bisa pakai satu variabel ditaruh di luar gitu, cuman ya nggak apa-apa lah, ini karena belajar gitu. Nanti kalau mau simple lagi tinggal dikembangin sendiri gitu. Kayak ini udah kita ganti semua jadi 3, tabel ke-3, 3. Nah ini di sini ini kode angkatan, kode angkatan, ini bukan ya, angkatan. Nah terus ID mahasiswa kita ganti aja nama ID. Nah terus ini kita copy aja ya, karena kita butuh 3 tabel. Ini tahun, THN, tahun angkatan. Oke, ini udah jadi nih, coba kita refresh ya, kita refresh. Ada yang error. Apa nih yang error? Kita baca kode angkatan ada 78 ada yang error. Dari sini ya. Iya, ini saya lupa, ini harusnya angkatan, from angkatan. Nah ini
benar nih. Terus di refresh. Nah tuh baru benar. Jadi ini penting ya, ini manggil tabel apa gitu, database mana gitu, tabel mana gitu. Terus ini juga penting, jadi yang harus diperhatikan banget ini nih. Salah sedikit aja nggak bisa manggil gitu, ide kecil aja nggak bisa manggil. Kayak ini kalau misalnya ini nggak sesuai ya gitu, error gitu. Ya ini kan udah 3 tabel ya. Udah 3 tabel. Sekarang kita coba apa nih? Kita coba menggunakan inner join ya. Kita coba menggunakan inner join. Nah, jadi inner join ini kita menggabungkan 2 tabel, menampilkan dan menggabungkan 2 tabel menjadi 1 tabel yang baru gitu ya, yang lengkap isi datanya. Oke. Pertama kita mau copy aja atau gimana ya? Oh ya, kita copy aja dulu ya biar cepat ya. Kita copy bang. Kita copy, di sini kita kasih tabel inner join gitu ya. Kita buat inner joinnya sekalian. Oke, di sini nomor, di sini kita misalnya mau manggil ya ID mahasiswa dulu ya, ID mahasiswa. Oh ini mahasiswanya ada di bawah ID-nya. Ya udah, berarti ID ini kita hapus. Gimana tadi udah keblok, malah hapus gitu. ID mahasiswa, terus kita copy paste. Di sini ID-nya kita ganti nama mahasiswa, terus sama tahun angkatan. Nah kita jadi gini ya tuh. Nah di situ apa yang kita ganti? Nah ini kita ganti nomornya dulu. Kita ini ganti jadi 4, misalnya data 4. Oke, data 4 isi 4 juga, 3, 4. Nah di sini ada yang kita ubah ya, kita ubah ini sih udah oke. Terus kita kasih enter dulu biar rapi. Inner join. Nah kita kasih sintak inner join. Terus mahasiswa kita joinkan dengan tabel mahasiswa. Sebentar lagi. Terus kayak on pada apa di mana ya? Di mana aja kali ya kita nyebut on ini. Angkatan .id mahasiswa sama dengan mahasiswa.id mahasiswa. Jadi angkatan, ID mahasiswanya apa, disamain sama mahasiswa dengan ID mahasiswanya apa. Jadi yang tampil di inner join ini ID yang terdaftar aja gitu. Nanti kita lihat ya perbedaannya ya. Di sini kita ubah juga, jangan lupa ini ID. ID mahasiswa ada, berarti ini kita hapus. Nah terus di bawahnya ada nama ya, ada nama mahasiswa, ini kita copy aja.
jangan bingung ya ngopi-ngopi begini. Nah, soalnya nanti dibutuhkan banget kayak gitu tuh. Tapi nggak apa-apa kalau masih bingung, nanti sambil belajar gitu, sambil di jeda-jeda videonya boleh diulang-ulang gitu, nambah AdSense kan. Kalau dapat. Nah kayak ini udah gini, kita coba cek, kita cek sama kita lihat perbedaannya. Tabel inner join ini Ujang Rohmat. Nah ini dia inner join. Nah fungsi dari on ini di mana kita sebutnya, di mana. Jadi kita ambil semua dari angkatan, dari tabel angkatan, dijoinkan gitu, dijoinkan dengan tabel mahasiswa, di mana angkatan yang ada ID mahasiswanya harus sama dengan mahasiswa berdasarkan ID mahasiswanya. Jadi yang tampil di sini tuh mahasiswa yang terdaftar aja, ini gitu kan. Si Ujang ada si apa lagi nih kan, terus ketiga 313 siapa nih, Rohmat. Terus 312 siapa nih, 312 Maman tuh, sama si Abdul tuh kan sesuai urutan. Dan yang 0 ini tidak ditampilkan di sini. Jadi yang nggak ada datanya nggak akan ditampilkan di sini gitu. Jadi inner join itu fungsinya itu. Kita sebutkan dulu. Capek juga ya ngomong terus, biasa diem. Dah, ini inner join ya. Ada lagi nih namanya outer kan, inner outer. Nah ini di outer ini ya, ada dua, ada yang left sama ada yang right, ada yang kanan, ada yang kiri gitu. Fungsinya sih sebenarnya yang kanan sama yang kiri sama aja gitu, menampilkan dengan patokan dari tabel kanan atau tabel kiri, gitulah penjelasannya kira-kira. Kita coba aja kali ya langsung ya, sambil lihat perbedaannya apaan. Kalau kayak gini sih enakan langsung praktek gitu, jadi tahu jelas perbedaannya itu apaan. Kita coba yang outer ya, tulisannya benar. Coba outer kiri dulu kali ya. Outer left join, jangan lupa join. Oke. Ini terus di sini sama aja, di sini nggak ada yang diubah. Di nama tahun ini aja kali kita ubah ya, kita ubah dulu jadi 5. Nah, di sini kita ubah juga jadi 5 biar nggak tabrakan. Ini juga kita ubah jadi 5. Oke ya, di sini sih ininya nggak diubah, nggak banyak diubah. Jadi ini nggak diubah, jadi yang diubah tuh yang ini kita jadiin mahasiswa. Ini bukan inner lagi ya, tapi left join. Bisa left join gini atau enggak pakein outer gini. Nah jadi sama aja ya, pilih aja salah satunya lah tuh. Terus karena ini udah mahasiswa, ini kita pakai angkatan. Oke, angkatan berarti kalau pakai left outer join ini kita nggak butuh lagi nih on nih, jadi kita pakainya menggunakan
ID dari mahasiswa kurung. Nah, jadi gini, kalau pakai outer itu, coba kita lihat ya, sambil kita lihat perbedaannya. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau si tabel outer itu, yang left outer, dia menampilkan semua data dari mahasiswa, walaupun nggak ada ininya, nggak ada tahun angkatannya gitu. Walaupun di tahun angkatannya tidak ada datanya, nggak kayak inner join dia harus tahun angkatannya harus ada tuh, nama mahasiswanya harus terdaftar gitu, kayak gitu. Kita sekarang coba yang kanan, join yang right. Kumaha nyebut nanya right. Nah, ini kita copy aja lagi ya, kita copy lagi, kita ganti ininya jadi right join. Ininya udah biarin aja. Nah, ininya kita ganti 6, kita ganti 6. Memang agak lama ya gini, harusnya bisa cepet, cuman ya nggak apa-apa lah, sekalian belajar, sekalian ngoding tuh harus banyak dilatih gitu. Jadi kalau ngeliat codingan banyak nggak pusing gitu. Nah udah, ini nggak usah diubah, tetap sama yang kita ubah yang ininya, kita jadiin like. Nah sebenarnya sama aja, cuman yang berubah ininya. Coba kita tampilin lagi, tampilkan tabel after left. Nah sedangkan yang ini itu, jadi dia nampilin yang lengkapnya tuh yang tahun angkatannya, sedangkan mahasiswanya gitu dia nggak lengkap. Jadi dia berpatok sama tabel yang tabel angkatan gitu, sedangkan ini berpatok pada tabel mahasiswa. Jadinya bedanya itu, jadi kanan yang ini ngambilnya yang kiri, yang ini ngambilnya yang kanan gitu. Tuh, jadi di sini ada data yang kosong tuh. Gitu. Untuk yang ada ininya. Nah, itu sih, itu doang sih sebetulnya, masih banyak ya fungsi database ini SQL pemanggilan kayak gini. Nah, ini cuman basic-basicnya aja. Mungkin kalian bisa ngembangin lagi. Sekian, udah sampai sini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.